Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, bertemu kembali di pertemuan ketiga dalam penerangan atau penerjemahan kitab Fathul Izzar yang menerangkan pernikahan. Baik, berkata pengarang kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul harsi wa asrari awqatihi. Bayanul harsi. Bab ini mau menerangkan al-hars. Arti asal al-hars adalah bercocok tanam. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-hars nikah. Dan inti dari nikah adalah hubungan suami istri. Al-hars senggama atau hubungan suami istri. Wa asrari awqatihi, dan rahasia-rahasia waktu untuk melakukan al-hars atau bersenggama, berhubungan suami istri. I'lam, ketahuilah, annal maksuda, bahwasanya maksud dan tujuan al-adham yang paling besar minan nikahi, dari sebuah pernikahan, at-ta'abudu, yaitu beribadah kepada Allah, wa taqarrubu, dan mendekatkan diri kepada Allah, wa tibau sunnati rasul, dan ketiga adalah mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya wa tahsilul walad, dan melahirkan anak, wa nasli, dan keturunan. Li'anna bihi, sebabnya karena dengan adanya sebuah pernikahan, qa'al alami, akan lestarinya alam semesta, wa antidamahu, dan teraturnya alam semesta, wa bitarkihi, dan sebaliknya dengan meninggalkannya pernikahan, mending tidak nikah, seks bebas saja, wa ihmalihi, dan membiarkannya tidak ada pernikahan, walimah tidak ada undangan, tidak ada yang mau nikah, kharabahu, hancurnya alam semesta, wa darasahu, dan rusaknya alam semesta. Untuk menghasilkan, melahirkan sebuah generasi bangsa, keturunan anak manusia yang soleh-soleha, itu diibaratkan dengan menanam tanaman, wa ma'lumun, dan sudah jelas diketahui, annahu, bahwasanya tidak sekonyong-konyong melahirkan generasi bangsa yang ajib, la yahsulu, tidak akan berhasil juga, al-hasadu, memanen dalam pertanian, illa binasril badri, kecuali menyemai bibit alal ardi, di atas persemaiannya, awalan, pada awal mulanya, waharsiha, dan mengolahnya, wazariha, dan menanamnya, biturukin, dengan metode-metode, wa kaifiyatin, dan cara-cara, maklumatin, yang sudah jelas diketahui, indal falahi, menurut ahli dan pakar pertanian, wantidaril maradi, setelah itu diolah, ditanam, disemai, nunggu masa dan waktu, ila buduil falahi, masa memanennya, wa kadzalika, dan begitu pun seperti pertanian, la yahsulu, tidak akan berhasil lahir, al-waladu, seorang anak, wanas, dan keturunan, illa bibasi badri zauji, kecuali dengan menyemai benih dari suami, yaitu sperma, ala mazro'atihi, di atas ladangnya, wazar'atihi, dan persemaiannya, alatihi, yang itu adalah lilatuhu, istrinya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum, al-ayat. Wallahu alam bimuradi. Nisa'ukum, istri-istrimu itu adalah harsun, ladang, lakum, bagimu, fa'tu, maka datangilah, harsakum, ladangmu itu, anna, kapanpun dan bagaimanapun caranya, syi'tum, yang kalian mau, wa qaddimu, dan utamakanlah yang baik, li anfusikum,
untuk dirimu sendiri. Al-ayata ay afriqil ayah. Wa sababu nuzuli hadhil ayati, dan sebab turunnya ayat ini, annal muslimina, sungguh bahwasanya kaum muslimin, qalu, mereka telah berkata, inna na'ti nisa'a barikatin, inna sungguh kami, na'ti telah mendatangi, dalam hal artian di sini menyetubuhi, anisa'a istri kami, barikatin sambil jongkok, wa qaimatin sambil berdiri, wa mustalqiyatin sambil terlentang, wa min baini aidihinna dan dari depannya, wa min khalfihinna dan dari belakangnya, ba'daan ayakuna setelah hal keadaan al-ma'tiyu tempat yang disetubuhi, wahidan satu, yaitu vagina saja, tidak dubur atau tidak anus, tidak lubang anus tapi lubang vagina saja. Faqalat, maka berkata al-yahudu, orang-orang Yahudi, ma antum illa amsalul bahaimi, tidaklah kalian illa amsalul bahaim, kecuali seperti hewan. Lakinna, karena kami, na'tihinna menyetubuhi istri-istri kami, ala hayatin wahidatin, dalam satu gaya. Wa inna lanajidu, dan karena kami menemukan keterangan fitorati dalam kitab at-Taurah, anna kulla ityanin, sungguh bahwasanya setiap orang yang bersetubuh, tu'tin nisa'a menyetubuhi istrinya, ghairul istilqai selain gaya terlentang, danasun itulah adalah sebuah kehinaan, itu adalah sebuah kejelekan, itu adalah sebuah dosa indallahi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'akdzaballahu ta'ala, maka Allah menyangkal al-Yahuda kepada orang Yahudi tersebut, bahwa gaya-gaya seksual, gaya-gaya bersenggama itu tidak satu macam, satu posisi, tidak satu gaya, tetapi boleh banyak gaya. Fa fi hadhil ayati, maka di dalam ayat ini dilalatun, ada keterangan, ada dalil, ada dasar, ala jawazi ityani rajuli, atas kebolehannya seorang lelaki menyetubuhi zaujatahu, istrinya, ala ayyi kaifiyatin, atas apapun gayanya, wahalin dan posisinya, sya'a yang dia mau, min qiyamin, baik itu sambil berdiri, wa qu'udin sambil duduk, wastilqa'in sambil terlentang, wa min ayyi jihatin, dan dari manapun arahnya sa'a yang dia mau, min fauqin dari atas, wa min tahtin dari bawah, wa min waroin dari samping, wa quddamin dari depan, wa fi ayyi waqtin, dan kapanpun waktu, sya'a yang dia mau, fil laili malam hari, awin nahari baik siang hari, bada'an kana setelah hal keadaan, fis samami hal itu dilakukan dalam lubang wahidin yang satu, yaitu lubang vagina, tidak lubang anus. Insyaallah nanti dilanjut pertemuan keempat, menerangkan waktu yang baik ya untuk melakukan senggama. Walaupun tadi ada keterangan bebas waktunya kapan saja, malam atau siang. Ternyata setelah ada penelitian, oh ketika malam ini, malam itu, ternyata ada dampaknya bagi keturunan orang yang melakukan senggama di malam tertentu. Insyaallah dilanjut. Afu minkum, astagfirullahaladzim.
Akhtatim biqiratil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.